You got me like, oh, yeah, you make me feel so alive. You got me like, oh. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Persiapkan diri kalian karena ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Guru Teens dapat tertanam di hati kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Sukacita sekali hari ini Kak Gele dapat berjumpa kembali dengan anak-anak Teens di rumah. Kak Gele berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Anak-anak Teens yang setia mengikuti ibadah pasti masih ingat kan cerita kita minggu lalu?
Minggu lalu Pak Handri membawakan cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang merupakan salah satu dari 12 anak Yakub, yaitu Yusuf. Adik-adik masih ingat bagaimana cerita Yusuf minggu lalu? Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi dan dimanja oleh bapaknya Yakub. Dan sekalipun masih muda, Yusuf mempunyai mimpi yang besar. Dan Yusuf memiliki mimpi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang hebat. Dan ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya kemudian menjadi iri hati dan marah kepadanya. Dan kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Dan suatu ketika Bapak Yakub memberikan perintah kepada Yusuf untuk pergi mengunjungi kakak-kakaknya di padang, mereka kemudian berpikir untuk menjalankan rencana membunuh Yusuf. Saat Yusuf tiba, mereka kemudian menangkap Yusuf, mereka mengikat tangannya dan kemudian mereka ingin membunuh dia. Namun salah satu dari saudaranya berkata, "Jangan, biar bagaimanapun sekalipun kita marah kepadanya, dia tetap adalah saudara kita." Jadi mereka bersepakat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur kering. Di saat mereka melakukan hal itu, tiba-tiba ada pedagang budak yang lewat di dekat mereka. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Daripada kita membuang dia, mending kita jual saja dia kepada para pedagang budak, biar kita bisa mendapatkan uang." Akhirnya mereka kemudian menjual Yusuf kepada para pedagang budak dan Yusuf pun dijual ke Mesir. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan Yusuf selama dia berada di Mesir. Kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian dilanjutkan dengan Kejadian pasal 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ceritanya cukup panjang adik-adik, jadi Kak Gele akan menceritakan bagi adik-adik. Tetap tenang, tetap diam di tempat dan Kak Gele akan memulainya. Saat Yusuf tiba di Mesir, Yusuf kemudian dibeli oleh seorang kepala istana yaitu Potifar. Potifar membeli Yusuf dan menjadikan dia budak di rumahnya. Dan Potifar melihat bahwa Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan, apa saja yang Yusuf kerjakan berhasil dan menjadi baik. Melihat hal itu, kemudian Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengelola rumahnya, untuk mengatur segala sesuatu yang ada di rumah Potifar. Nah, dan melihat hal itu, istri dari Potifar menjadi tertarik kepada Yusuf karena selain Yusuf orang yang terampil dan sangat cekatan dan sangat baik dalam mengerjakan segala sesuatu, Yusuf juga memiliki paras yang sangat elok. Dan kemudian istri Potifar ini kemudian merayu Yusuf. Namun sekalipun telah berada di Mesir dan telah menjadi bagian dari orang-orang Mesir, Yusuf tetap ingat kepada apa yang telah dikatakan orang tuanya tentang Tuhan. Bagaimana hal-hal yang dibenci oleh Tuhan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena telah mengingat apa yang ayahnya katakan kepadanya, yaitu Bapak Yakub katakan kepada Yusuf, Yusuf menolak rayuan dari istri Potifar tersebut. Karena istri Potifar marah karena Yusuf selalu menolak rayuannya, istri Potifar kemudian memfitnah Yusuf. Dia berkata bahwa Yusuflah yang mencoba merayu dia. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada suaminya, yaitu kepada Potifar. Dan mendengar hal itu, Potifar kemudian menjadi sangat marah. Potifar marah, lalu Potifar memenjarakan Yusuf. Nah, kasihan sekali ya Yusuf, hal yang tidak dilakukannya tetapi dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian saat di dalam penjara, Yusuf pun tetap tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap menyertai kehidupan Yusuf. Yusuf diberkati Tuhan dan Yusuf menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Yusuf membantu kepala penjara untuk mengatur keadaan di dalam penjara. Dan suatu ketika juru roti dan juru minum raja dicebloskan ke dalam penjara. Ketika di dalam penjara, Yusuf melihat bahwa juru roti dan juru minum muka mereka sangat muram. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian menjadi murung?" Mereka lalu menceritakan bahwa semalam mereka bermimpi.
Apa yang mereka mimpikan? Juru minum cerita kepada Yusuf bahwa di saat aku tidur semalam, aku bermimpi bahwa aku berdiri di sebuah pohon anggur yang besar. Kemudian pohon itu memiliki 3 carang yang baru bertunas. Namun buahnya sangat banyak dan manis. Kemudian aku memetik buah anggur itu, kemudian aku membuat anggur dan menyediakan di dalam piala raja dan memberikannya kepada Raja Firaun. Yusuf kemudian mengatakan bahwa Allah dapat memberikan pengertian kepada kita tentang arti dari mimpi itu. Dan Yusuf kemudian mengartikan mimpi itu kepada juru minum. Kata Yusuf kepadanya bahwa dalam 3 hari engkau akan dibebaskan dan engkau akan mendapatkan pekerjaanmu kembali melayani minuman raja. Kemudian Yusuf bertanya lagi kepada juru roti, apa mimpimu semalam? Kemudian juru roti berkata bahwa semalam aku bermimpi bahwa aku membawa 3 bakul roti di atas kepalaku. Namun tiba-tiba burung-burung datang dan memakan roti itu di atas kepalaku. Lalu Yusuf menjelaskan kepadanya arti dari mimpi itu, bahwa dalam 3 hari engkau akan digantung dan mayatmu akan dimakan oleh burung-burung. Mendengar hal itu mereka menjadi sangat sedih. Dan apa yang terjadi setelah 3 hari? Ternyata setelah 3 hari hal itu menjadi kenyataan. Juru minum dibebaskan dan dia kembali melayani minuman raja. Dan juga apa yang terjadi kepada juru roti pun mengalami hal yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf. Juru roti kemudian ditangkap dan digantung, kemudian burung-burung datang dan memakan mayatnya. Wah, apa yang adik-adik dapatkan dari cerita ini? Yang pertama, kita belajar dari Yusuf. Saat dia sudah berada di Mesir, sekalipun dia jauh dari orang tuanya, dia jauh dari saudara-saudaranya, tetapi dia tetap ingat kepada firman Tuhan. Yusuf tahu bahwa di saat dia menolak rayuan dari istri Potifar, dia akan mendapatkan resiko yang besar. Namun Yusuf tetap berani untuk menolak hal yang dia tahu dosa dan mendukakan hati Tuhan. Lalu pelajaran apa yang kedua yang kita dapat? Di saat kita berani menolak dosa, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita dan pembelaannya dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam penjara, Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara dan dia dipercayakan untuk mengurus dan mengelola seisi penjara. Itu karena apa? Karena Yusuf berani berkata tidak kepada dosa dan Tuhan menyatakan pembelaannya kepada kehidupan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf dalam segala keadaan. Sekalipun dia berada di dalam rumah perbudakan, dia pun disertai oleh Tuhan. Dan sekarang saat ia ada di dalam penjara, dia pun disertai oleh Tuhan. Apa pelajaran penting bagi kita dalam minggu ini? Yang pertama yang Kak Gele mau adik-adik teens belajar adalah adik-adik harus berani untuk berkata tidak kepada dosa. Sekalipun di saat kita berkata tidak, akan ada resiko yang kita terima atas pilihan kita menolak dosa. Namun adik-adik percaya kepada poin yang kedua bahwa Tuhan adalah setia dan Dia tetap menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita saat kita tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa ya 2 pelajaran kita minggu ini. Yang pertama kita harus berani untuk berkata tidak kepada dosa dan kesalahan. Dan yang kedua kita harus percaya bahwa di saat kita setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sampai di sini adik-adik, dan Kak Gele mau mendoakan adik-adik di rumah agar adik-adik memiliki sikap seperti Yusuf. Dia berani berkata tidak kepada dosa dan dia terus percaya kepada kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Adik-adik angkat tangannya dan Kak Gele akan berdoa buat adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu terus belajar untuk menjadi seperti Yusuf Tuhan di dalam
Hidup mereka berani untuk berkata tidak kepada dosa, kepada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menguatkan hati anak-anak-Mu sehingga mereka terus percaya terhadap kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan pada kesempatan ini mau memberikan persembahan kami kepadamu. Terutama Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan di rumah dan orang tua akan membawanya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dalam kesempatan ini, Kak Gele mau mengajak anak-anak teens semua kita sama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi semua anak-anak teens bersama keluarga, bersama saudara-saudara agar senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita, Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita, Pendeta Charles Besi bersama keluarga, dan bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi Kota Kupang. Adik-adik, mari persiapkan hati kalian dan kita akan sama-sama bersyafaat saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa mau berdoa bagi semua anak-anak teens dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai semua anak-anak teens bersama dengan keluarga mereka. Engkau menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, dan Engkau melindungi mereka senantiasa. Kiranya Tuhan, di musim pandemi COVID ini Bapa, anak-anak teens bersama keluarga boleh terluput Tuhan dan senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga terus berdoa bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Biarlah senantiasa dalam penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan senantiasa diberikan hikmat dan pengurapan bagi hamba-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang yang dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, dalam segala pergumulan kehidupan mereka Tuhan, biarlah Engkau boleh ada di sana bersama-sama dengan mereka. Engkau boleh memberikan jalan keluar dan Engkau boleh menolong setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi Kota Kupang, senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan boleh ada atas bangsa, provinsi dan kota kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden, gubernur dan juga wali kota. Biarlah senantiasa seluruh pemimpin kami memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami anak-anak teens semua menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap anak-anak teens kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati berkata amin. Ibadah kita telah selesai, teman-teman jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya dan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye!